Untuk stokastik dan RSI di sini sangat cakep ya. Di sini adanya golden cross. Ini konfirmasi untuk kita melakukan buying. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, untuk gabung, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Jangan sampai salah link karena ada grup abal-abal yang mengatasnamakan Akademik Saham dengan titip dana. Jadi waspada teman-teman sekali lagi ya. Nah, kita akan bahas nih dari yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu. Untuk kali ini IHSG ini ditutup menguat sebesar 0,68%. Nah, hari ini closingannya ada di angka 7.276. Ini masih cukup menarik ya untuk pergerakan dari IHSG hari ini. Nah, IHSG ini naik ditopang oleh beberapa saham big caps, diantaranya itu ada BBCA, kemudian ada Mandiri, BNI, dan ada beberapa saham big caps lainnya. Nah, hari ini kita lihat nih, untuk volume transaksi perdagangan hari ini memang sedikit menurun ya dibandingkan dengan hari kemarin, tapi tidak masalah. Hari ini memang IHSG ini cenderung menguat, berpotensi bisa menguji area resisten di area 7.297. Nah, untuk support dari IHSG sendiri ada di 7.184 yang ada di area sini. Nah, teman-teman bisa dilihat. Nah, hari ini untuk saham komoditas ini kan memang melemah ya, karena memang hari ini kompak melemah. Kenapa? Karena adanya lockdown di Cina ini menurunkan permintaan komoditas untuk sementara waktu. Nah, ini sementara waktu saja nih teman-teman, tapi diperkirakan di permintaan ini masih cukup menarik nih atau masih cukup tinggi nih untuk seiring dengan supply yang masih belum kembali pulih seperti sedia kala. Yang memang kita tahu nih adanya perang Rusia versus Ukraine ini yang memang membuat harga komoditas dan supply dari komoditas sendiri ini kurang begitu bagus ya secara supply-nya. Dan kita lihat nih untuk komoditas kita masih wait and see untuk beberapa hari ke depan. Nah, ini sebenarnya masih cukup menarik ya untuk komoditas. Nah, sementara asing juga hari ini memang masih terus masuk ya datang untuk di pasar modal di Indonesia khususnya. Nah, kita akan bahas nih untuk asing sendiri bagaimana hari ini ya. Asing sendiri hari ini mencatatkan transaksinya secara valuasinya ada di saham BBCA, BMRI, kemudian BBNI, ada Astra International, ada BBRI juga, ini ada RO, MTEK, Puwon ya. Ini ada beberapa saham lainnya juga. Hari ini mencatatkan transaksi yang memang cukup tinggi juga ya dari asing, yaitu ditandai dengan adanya saham Big Bank yang memang terus diakumulasi 2 hari belakangan ini ya. Nah, kita lihat nih. Untuk saham yang pertama, kita akan bahas dari saham BBCA terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini BBCA ini sudah dibahas ya di dalam grup Telegram ini dari pagi hari ini sudah kita watchlist tentu saja. Dan hari ini benar hari ini naik yang memang menguji area support. Nah, supportnya itu kan ada di area 7.625 dan ini hari kemarin kan sudah diuji dan hari ini dia mantul. Nah, dengan pergerakan pembukaan ini itu naik ya, high-nya itu ada di 7.925, ini ditutup close-nya itu di harga tertinggi hari ini. Dan secara teknikal ini cukup menarik ya, karena memang kita lihat BBCA kan memang ini dalam masa uptrend-nya ya, ini di garis trendline di area sini. Hari ini mencoba kembali atau memang mencoba keluar dari masa bawahnya atau downtrend yang memang di bawah di sini secara downtrend jangka pendek ya di sini, dan dia berhasil menguat atau memang berhasil kembali ke area garis trendline yang ada di area sini. Nah, bagaimana nih pergerakan dan strateginya untuk saham BCA? Kita lihat nih. Untuk area hari ini tutupannya kan ada di 7.925, ini keluar dari area fraktal atas. Nah, area fraktal atas kita tahu dan saya bahas di area sini,
ini adalah strategi ketika kita breakout atau memang secara garis pendeknya ini fraktal atas adalah area pengujian untuk uptrendnya. Nah, ketika dia keluar dari fraktal atas di area sini dan dia berhasil menguat dengan volume transaksi yang memang cukup tinggi juga dan asing masih suka juga. Nah, ini berhasil menguat kemudian menembus di area 7.875, ini masih berpotensi menguat melanjutkan penguatan untuk take profitnya ada di 8.075. Ini sebagai area take profit pertama. Ya, take profit pertama ada di 8075 di area sini, dan ketika kuat atau menembus area TP1 di area sini, ini bisa berpotensi juga jika memang dia kuat ini akan ke area 8.300. Nah, ini kinerja dari BBCA ini ditopang dengan adanya laporan keuangan kuartal 1 di 2022 ini cukup bagus ya. Keuangan hari ini memang menarik ya, secara fundamental juga dia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Maka dari itu ini rekomendasi buy untuk BBCA bagi teman-teman yang memang sudah punya hari ini di harga bawah, ini strateginya boleh hold, dan ini untuk investasi jangka panjang ini cocok sekali juga ya bagi teman-teman yang memang suka untuk investasi jangka panjang. Secara volume di bawah rata-rata, namun hari ini cukup menarik ya transaksinya. Untuk stokastik dan RSI di sini sangat cakep ya. Di sini adanya golden cross, ini konfirmasi untuk kita melakukan buying atau kita melakukan pembeliannya untuk saham BCA. Nah, untuk transaksi asing bagaimana hari ini? Hari ini adanya net buy sebesar 439 miliar, ini cukup menarik hari ini ya, transaksinya cukup tinggi. Untuk broker summary hari ini ada JPAKYU, ini adanya akumulasi dari beberapa broker. Jadi silakan teman-teman, bagi teman-teman yang memang suka investasi jangka panjang ataupun untuk swing trading, misalkan teman-teman beli di area sini, kemudian untuk TP di 8075 maupun di 8.300 ini ya boleh-boleh saja. Jadi sesuaikan dengan style tradingnya. Nah, BBCA ini masih low risk ya, karena memang masih dekat dengan area support ya yang ada di area sini. Yang penting dia tidak turun lagi di area garis trendline bawah ini. Kalau dia turun, kecenderungan dia akan berpotensi melemah. Tapi kita lihat nih, optimis dari kinerja BBCA ini dari laporan keuangan kuartal 1 ini cukup menarik. Jadi boleh diperhatikan untuk saham BCA esok hari. Nah, untuk saham kedua itu ada saham BMRI. Ya, BMRI hari ini kita lihat hari ini naik sebesar 5,7%, tutupan closingannya ada di 8.300. Nah, ini BMRI sudah dibahas dari video sebelumnya di hari kemarin. Nah, bagaimana strategi untuk Bank Mandiri sendiri? Hari ini dia keluar dari fraktal atasnya ya. Konfirmasi ini adalah bull ya, atau memang uptrend ya. Ketika keluar dari fraktal atas, fraktal atas yang ada di sini, maka dia kecenderungan bisa berpotensi melanjutkan penguatan ini, peluangnya terbuka lebar. Nah, bagaimana nih untuk BMRI sendiri? Secara supportnya ada di mana? Supportnya silakan dicatat teman-teman, ada di 8.025. Ini sebagai area support untuk Bank Mandiri. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya dari modal bawah di sini, silakan untuk boleh hold terlebih dahulu. Nah, untuk investasi jangka panjang ini BMRI juga sangat menarik ya. Ya, kita lihat nih, untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resisten pendeknya dari BMRI sendiri ada di area psikologis 8.500 ya. Di area sini ini sebagai area resisten pendeknya untuk Bank Mandiri. Nah, ketika teman-teman memang punya modal dari bawah ya silakan di hold terlebih dahulu. Dengan strateginya untuk swing trading boleh saja, ataupun investasi jangka panjang ya boleh-boleh saja ya. Secara garis trendline ini BMRI keluar dari garis trendline yang di area sini ya, downtrend line channelnya di area sini, maka dia konfirmasi untuk bisa melanjutkan penguatan terbuka lebar. Nah, secara volume hari ini di atas rata-rata ini cukup menarik. Dan untuk stokastik dan RSI di sini sudah arah ke atas kembali. Karena kemarin sudah golden cross, ini melanjutkan penguatan dan masih bisa melanjutkan penguatan terbuka lebar. Tapi ingat,
kalau esok hari adanya profit taking ini wajar saja karena memang sudah naik 2 hari berturut-turut. Ini biasanya bagi para trader ini akan profit taking. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri. Bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Kita lihat hari ini asing adanya net buy sebesar 332 miliar. Ini cukup cakep ya. Selama beberapa hari ini kan ini masih di net sell ya. Tapi ini hari ini adanya net buy sangat tinggi, ini menandakan Bank Mandiri ini layak untuk investasi jangka panjang juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada JP, KZ, CC, DX. Ini adanya akumulasi dari beberapa broker. Jadi silakan teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya gimana strateginya, boleh nyicil terlebih dahulu ya. Tunggu saja dekat area support yang ada di 8025 yang ada di area sini. Tapi kalau teman-teman tidak sabar, misalkan ya, karena memang esok hari naik terus ya, tapi teman-teman jangan beli terlalu banyak terlebih dahulu, karena memang kan sudah naik tinggi ya, sudah 2 hari berturut-turut ini sudah naik tinggi. Bagi yang teman-teman ketinggalan, better kita lebih milih ke saham BCA-nya ya, itu masih di area bawah ya, baru naik 1 hari ini. Nah, ini untuk saham Bank Mandiri. Berikutnya ada saham BBRI. Ya, BBRI hari ini kita lihat hari ini mencatatkan minus sebesar 1% ya. Hari ini BBRI minus, beda dari dua saham sebelumnya yang memang mengalami kenaikan. Nah, kenapa hari ini minus? Ya karena memang adanya profit taking karena sudah mencapai target price-nya ada di 4.870. Nah, hari kemarin sudah naik tinggi, adanya profit taking ini wajar saja. Nah, kita nih masih ekspektasinya masih cukup menarik ya karena BBRI ini akan melaporkan kinerja keuangannya ini di minggu depan. Kalau tidak salah itu ada di hari Selasa ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi silakan nanti kita nantikan laporan keuangan dari BRI di kuartal satunya seperti apa. Tentu saja pastinya akan membaik ya, akan menarik secara valuasinya juga atau secara fundamentalnya juga. Nah, BBRI ini layak untuk dikoleksi jangka panjang, sangat layak ya. Nah, untuk hari ini kita lihat untuk supportnya BBRI ada di 4.650 di area sini. Ini kita ambil dari support dari fraktal atas. Nah, fraktal atas ini bisa dibuat area support dan area resisten yang ada di area sini. Jadi support BBRI ini masih jauh, ada di 4.650 di area sini. Dan untuk area TP-nya ada di 4.870. Ini untuk jangka pendek ya. Nah, untuk jangka menengahnya untuk BBRI target price-nya ada di angka psikologis 5.000. Apakah bisa? Tentu saja kita tinggal tunggu timing waktu yang tepat. Secara forum hari ini turun memang ya dibandingkan hari kemarin. Hari ini kan candle-nya merah. Nah, secara volume dia turun. Jadi otomatis bisa kita simpulkan bahwa yang hari ini yang memang profit taking ini adalah di bawah rata-rata atau sedikit dibandingkan dengan hari kemarin ya. Secara volume transaksi cukup tinggi, hari ini penjualan menurun atau memang sedikit. Jadi secara kesimpulan ini masih cukup menarik nih untuk BBRI. Nah, secara stokastik dan RSI ini masih uptrend ya, atau memang masih naik angkanya di area 88 dan 65. Jadi boleh nih teman-teman, bagi teman-teman yang memang belum punya, kita tunggu saja, nawar saja ya boleh saja. Kalau memang mau teman-teman mau nawar di area support yang ada di area sini. Jadi untuk BRI seperti itu untuk support dan area resistennya. Bagaimana untuk asing hari ini? Kita lihat hari ini adanya net buy sebesar 169 miliar. Meskipun hari ini adanya merah atau memang candle-nya merah ditutup minus, tapi asing masih mencatatkan net buy sebesar 169 miliar. Ini menarik ya tentu saja. Nah, ini untuk broker summary hari ini ada JP, AKMG, kemudian OD. Adanya akumulasi juga, ini cukup menarik ya untuk BBRI sendiri. Secara teknikal ini kita tunggu saja adanya koreksian boleh saja. Tapi kalau esok hari adanya kenaikan ya ini misalkan dia reversal atau membentuk higher high-nya lagi, ya ini cukup menarik. Nah, untuk berikutnya kita bahas dari saham BBHI. BBHI hari ini minus sebesar 0,8%. Hari ini sebenarnya cukup menarik ya karena BBHI ini kan sudah menguji area level
tingginya, yaitu high-nya ada di 6.575. Nah, hari ini BBHI ini kan menyentuh area garis trendline atas. Nah, secara trendline ini kan masih cukup menarik tentu saja ya. Ini masih dalam garis uptrend channel-nya. Nah, secara jangka pendek hari ini ada profit taking, wajar saja karena memang sudah adanya profit taking di area 6.575. BBHI ini sudah dibahas di video sebelumnya. Secara teknikal resistennya ada di 6.575. Benar saja hari ini adanya koreksi dan adanya profit taking ini wajar. Nah, secara TP-nya kita lihat untuk BBHI ada di 8.100. Ini masih memungkinkan, masih saja. Yang penting untuk support dari BBHI bagi teman-teman yang memang sudah punya dari modal bawah, boleh hold terlebih dahulu, boleh saja. Support dekatnya untuk BBHI ada di mana? Ada di 6.175. Kita ambil dari fraktal atas yang ada di area sini. Kalau teman-teman belum punya, ya tunggu saja area support yang ada di 6.175. Tapi kalau esok hari turun nih, misalkan turun di area 6.175, teman-teman harus batasi resiko. Jangan sampai nanti dia turun, apalagi turun dari area channel ini atau garis uptrend channel ini. Maka kita lihat nih, support berikutnya ada di 5.825. Nah, ini di garis ini ya, sesuai dengan garis garis ini, garis uptrend channelnya. Jadi silakan teman-teman, disclaimer on ya, sesuaikan dengan trading plan strateginya. Kita lebih baik kalau belum punya, better tunggu area correction di 6.175. Secara volume transaksi hari ini di bawah rata-rata tentu saja. Stokastik dan RSI masih cenderung naik ke atas, berpotensi masih bisa melanjutkan penguatan, peluangnya terbuka lebar. Nah, untuk BBHI hari ini kita lihat adanya net sell sebesar 2 juta. Ini tidak terlalu tinggi tentu saja ya. Untuk broker sabari hari ini ada YP, AKCD, BK. Ini adanya distribusi dari AK tentu saja di area sini. Kemudian adanya trading dari retail, ini hanya trading saja. Jadi perhatikan nih untuk perdagangan esok hari. Namun tetap di sini kita perlu waspadai ya ketika dia turun dari area support. Nah, kalau memang dia naik terus lanjut menembus area garis trendline ini, ya maka ini konfirmasinya sangat cakep, dia bisa melanjutkan penguatan kembali. Nah, untuk BBHI seperti ini. Kita lanjut untuk saham lainnya, itu ada saham ASII. Ya, ASII kita lihat hari ini Astra International hari ini naik sebesar 1,4%. Tutupannya ada di angka 7.000. Ini cukup menarik ya. Secara transaksi atau secara teknikal ini ASII ini kan masih uptrend ya, dalam uptrend channelnya. Namun hari ini secara jangka pendek ini ada di area fraktal atau memang di garis fraktal yang ada di area sini. Ini adalah garis area konsolidasi ya. Kalau di bawah kalau di dalam fraktal di sini beberapa lama di area sini, ini adalah masa area konsolidasi untuk jangka pendek. Nah, selama dia masih di area konsolidasi ini kita perhatikan nih, apakah esok hari bisa melanjutkan penguatan atau tidak. Tentu saja kita akan lihat nih, kalau esok hari nembus di area fraktal atas. Nah, hari ini fraktal atas ini kan mencoba ditembus ya di area sini. Ingat di sini ada shadow-nya atau ada ekornya. Ini sudah ada tanda-tanda untuk menembusnya, tapi gagal atau false breakout. Nah, untuk bagaimana nih strateginya untuk ASI sendiri? Supportnya ada di 6.800, ini masih sama ya, di area 6.800. Kemudian untuk target jangka pendeknya ada di 7.200, ini untuk take profitnya. Nah, jika tembus di area 7.075, yaitu di garis fraktal atas, ini konfirmasi untuk breakout melanjutkan penguatan kembali, peluangnya terbuka lebar. Jadi silakan strateginya. Nah, ini secara fundamental ini cukup bagus. Untuk long investing ini cukup menarik. Nah, tapi kalau memang teman-teman mau investasi jangka panjang, belinya nyicil terlebih dahulu di area sini. Tapi kalau nanti turun kembali ya di area support yang ada di 6.750 atau 6.500, ini teman-teman bisa nambah kembali ya. Kita lihat nih untuk teman-teman mau investasi jangka panjang atau hanya untuk short term saja. Nah, untuk Astra International seperti ini, kita lihat untuk transaksi asing hari ini bagaimana.
Hari ini adanya net buy sebesar 179 miliar, ini sangat tinggi ya. Untuk broker summary hari ini ada JPBKCS SQ, adanya akumulasi dari beberapa broker. Jadi silakan sesuaikan dengan strategi trading plan-nya, style tradingnya, mau investasi jangka panjang atau investasi untuk trading saja, untuk jangka pendek atau untuk swing trading ya. Style trading strateginya berbeda-beda ya, setiap style trading. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham lainnya. Itu ada saham weton ya. Nah, kita lihat nih teman-teman ya, ada strategi atau memang ada saham-saham seperti konstruksi hari ini ada mantul atau ada di area reversal di area support. Nah, secara teknikal ini cukup menarik, tapi ini kita wait and see terlebih dahulu sebenarnya strateginya ya. Tapi hari ini kalau teman-teman memang sudah ambil atau sudah punya ya silakan nih strateginya seperti ini. Nah, untuk weton yang pertama dari sektor konstruksi kita lihat adanya secara teknikal atau secara jangka panjang ya. Dari weton ini kan memang masih cenderung downtrend ya. Ini semua sektor konstruksi masih downtrend, tapi kita lihat nih ini masih di stage 1 ya, atau di fase atau base 1. Nah, ini cukup menarik sebenarnya secara teknikal ya. Nah, kita lihat nih untuk weton supportnya ada di mana? Support dari weton sendiri ada di 212. Hari ini memang dia menguji area support yang ada di area sini. Nah, untuk area resistennya ada di 224 sampai di 2230. Ini untuk TP keduanya atau resisten keduanya. Nah, weton ini hanya untuk jangka pendek saja, bukan investasi jangka panjang. Manfaatkan saja technical rebound. Kalau memang esok hari melanjutkan penguatan, ya akan menguji area resisten di 224 sampai di 2230 untuk jangka pendek. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang hari ini sudah masuk, ya silakan boleh di hold terlebih dahulu. Esok hari kalau menyentuh area TP, ya silakan di take profit saja. Secara volume hari ini di atas rata-rata tentu saja. Dan hati-hati, stokastik dan RSI di sini sudah adanya area jenuh beli. Jadi manfaatkan saja untuk technical rebound ya, untuk jangka pendek saja, untuk short term strateginya. Sekali lagi untuk sektor konstruksi ya, ini dari weton juga. Nah, untuk broker summary kita lihat hari ini adanya net sell ya, ini 289, ini cukup tinggi juga karena memang secara inflow dari weton ini kurang begitu menarik ya, karena memang sektor konstruksi kan masih cenderung downtrend. Tapi kita lihat nih ya, manfaatkan saja technical rebound. Nah, untuk broker summary di sini ada YPMGPD, di sini adanya akumulasi tapi tidak terlalu mencolok ya, karena memang ini transaksinya sedikit lebih rendah ya dibandingkan dari saham-saham konstruksi lainnya. Nah, kita nanti akan bahas. Nah, ini support dan resistennya dari weton silakan dicatat. Begitu juga kita akan bahas dari saham lainnya nih, yaitu ada Wika. Ya, Wika ini dari konstruksi juga sama hari ini. Semua konstruksi hari ini mengalami reversal atau pantulan di area support. Nah, ini Wika juga sama seperti weton, ini untuk trading jangka pendek saja. Sekali lagi untuk trading jangka pendek dengan area support ada di 925, ini untuk Wika. Untuk area support yang ada di area sini, dan untuk area resistennya ada di 10.10 sampai di 10.30. Bahkan kalau memang dia kuat bisa melanjutkan penguatan di 1115 di area sini. Tapi esok hari akan menguji area garis trendline channelnya yang ada di area sini. Kalau dia breakout dari garis trendline channel yang ada di garis biru ini, dia akan bisa melanjutkan penguatan. Tapi kalau memang esok hari tidak bisa menembus di area trendline ini, dia akan akan turun kembali atau tidak kuat ya, atau false breakout untuk menguji area trendline yang ada di area sini. Jadi sesuaikan saja, kalau esok hari adanya penguatan dan menarik ya, kita boleh trading jangka pendek saja untuk Wika. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya ya sama strateginya, esok hari bisa melakukan sellingnya, atau memang kalau memang tembus di area garis trendline ini, kemudian capai TP1, TP2 kalau memang kuat ya di 1115, tentu saja ini membutuhkan waktu ya, atau adanya
timing yang tepat untuk sampai di 1115 di area sini. Volume transaksi di atas rata-rata, stokastik dan RSI di sini adanya golden cross. Tapi ini kita lihat nih untuk jangka pendek saja, tentu saja untuk Wika ya dari sektor konstruksi. Nah, kita lihat hari ini untuk transaksi asing, ya asing hari ini untuk Wika adanya net buy sebesar 83, ini tidak terlalu tinggi tentu saja. Dan untuk broker summary hari ini ada YP, ZP, BQ, adanya trading jangka pendek ini dari beberapa broker tentunya. Dan adanya akumulasi dari BQ ini cukup menarik ya, karena BQ ini melakukan akumulasi. Jadi boleh diperhatikan untuk konstruksi dari saham Wika untuk esok hari. Untuk saham berikutnya sama, kita akan bahas dari saham lainnya. Ya, itu ada dari saham Waskita. Waskita hari ini juga sama, hari ini mengalami rebound atau memang mengalami reversal. Nah, berbeda dari saham weton ataupun saham Wika, hari ini Waskita ini sudah keluar dari garis trendline downtrend trendline di sininya, yaitu di jangka pendeknya. Namun secara jangka besar bisa dilihat ya, ini ada dua garis di area sini. Jangka pendek ini untuk garis trendline-nya untuk Waskita ini keluar. Tapi untuk jangka panjangnya ini kita bisa lihat yaitu garis atas dan garis bawah di sini ini masih dalam fase strong downtrend tentunya. Nah, ini Waskita ini manfaatkan untuk technical rebound saja sekali lagi. Bagi teman-teman yang hari ini memang sudah masuk ya, kita lihat nih esok hari harus adanya profit taking ini karena memang hari ini menyentuh area 560 ini sebagai area TP1-nya dan untuk TP2-nya ada di 575. Nah, tentu saja ini membutuhkan waktu tentunya. Nah, untuk supportnya ada di 520 sebagai support untuk Wika, Waskita, sorry, ya di area sini. Kalau esok hari adanya penguatan bisa menguji area 560. Bagi teman-teman untuk trading jangka pendek saja ini boleh saja. Tapi kalau esok hari langsung adanya penurunan ya teman-teman jangan ambil. Yang penting lihat dulu area supportnya ada di 520 di area sini. Kalau dia kalau dia tembus di area 520 ya teman-teman jangan ambil. Jadi strategi dari Waskita spekulatif buy, strateginya kalau dia esok melanjutkan penguatan tentunya. Nah, untuk saham berikutnya masih sama, ada sektor konstruksi, ada PTPP. Ya, PTPP ini kita lihat hari ini mencatatkan kenaikan juga sebesar 3,8%. Tutupannya kan ada 945 hari ini. PTPP dia keluar dari uptrend keluar dari downtrend channel untuk jangka menengahnya. Nah, kita lihat nih untuk PTPP ya. Ini hari ini keluar dari garis trendline yang ada di area sini. Ini untuk trendline minornya. Nah, esok hari ini bisa menguji area level TP1 di 955 sampai di 995 di area sini. Tapi harus melewati 975 dulu terlebih dahulu. Kalau esok hari menguat dan adanya candle hijau, ini teman-teman boleh spekulatif buy. Tapi kalau memang esok hari cenderung turun ya teman-teman jangan ambil. Nah, volume transaksi hari ini sesuai dengan garis rata-rata di area sini. Stokastik dan RSI menandakan adanya golden cross. Jadi boleh nih esok hari diperhatikan untuk saham PTPP juga. Untuk PTPP hari ini transaksi asing adanya net sell ya 46. Ini tidak terlalu tinggi karena memang inflow dari asing ini kan tidak terlalu tertarik ke saham konstruksi. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, AK, HD, kemudian ada CC di sini adanya hanya untuk trading jangka pendek saja. Jadi silakan teman-teman kalau esok hari memang teman-teman ingin mencoba spekulatif, kalau memang dia melanjutkan penguatan ya strateginya disesuaikan saja sesuai dengan trading plan, support dan area resistennya.